Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 295, melihatku seperti tikus melihat kucing. Seng Minglan akan datang. Namun, itu akan terjadi sebelum upacara pertunangan dimulai. Setelah Seng Minghui menyebarkan rumor tentang Seng Minglan, dia menjadi lebih percaya diri dan berdiri di samping Will. Lagi pula, ketika orang-orang membicarakannya di belakangnya, dia akan merasa malu. Tak lama kemudian, rumor itu sampai ke telinga kakek Seng. Setelah mendengarnya, wajahnya menjadi gelap. Tatapannya menjadi lebih tajam saat menatap Seng Minghui. Jika bukan karena para tamu, dia akan berbalik dan pergi begitu saja. Dia mengira Seng Minghui akan merasa bersalah karena telah mencuri tunangan Seng Minglan. Dia mengira Seng Minghui akan lebih menghormati Seng Minglan. Namun, dia tidak pernah menyangka Seng Minghui akan melakukan hal seperti itu kepada sepupunya sendiri. "Kakek, ada apa?" Seng Minghui melihat perubahan di wajah kakek Seng sehingga dia bertanya kepadanya, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Kakek Seng tidak berkata apa-apa. Dia hanya berbalik dan berjalan menuju tempat para tamu berkumpul. Karena Seng Minghui yakin bahwa kakek Seng tidak akan bertengkar dengannya di tengah upacara besar ini. Jadi, setelah upacara itu, dia hanya bisa memikirkan penjelasan lain untuk tindakannya. Dia tahu dengan jelas apa kelemahan kakek Seng. Dia memanfaatkan keuntungan karena Seng Minglan tidak ada di sana. Dan tidak ada yang akan membelanya. Pada kesempatan seperti ini, bagaimana hal itu bisa dijelaskan? Namun, ketika Seng Minghui sedang asyik menikmati kebahagiaannya, dia melihat Seng Minglan berdiri di pintu masuk hotel. Dia mengenakan gaun panjang hitam yang ramping. Seng Minglan seolah-olah sengaja memilih warna itu. Karena gaun Seng Minghui berwarna putih. Dan saat Seng Minglan mengenakan gaun hitam panjangnya, dia tidak terlihat lembut seperti biasanya. Auranya berubah total. Sekarang, Seng Minglan tidak seperti dirinya yang biasa saat berada di Seng Mansion. Dia bukan lagi kakak keempat yang patuh. Saat ini, Seng Minglan dan Seng Minghui tampak seperti iblis dan malaikat. Kakak keempat ada di sini, Mu Qi terkejut saat melihat Seng Minglan. Dia memancarkan aura seorang ratu. Dengan gaun panjang hitam dan bibir merah yang mempesona, dia tampak kuat. Ketika para tamu menyadari bahwa Seng Minglan ada di sini, mereka tidak dapat meramalkan bagaimana upacara itu akan berlangsung. Luka di tangan Seng Minglan terlihat jelas. Meskipun dia telah menutupi tangannya dengan syal hitam tipis, lukanya masih terlihat oleh mereka. Bukankah itu akan sangat menarik? Seng Minghui tidak menyangka bahwa Seng Minglan bisa begitu pemaaf dan benar-benar datang ke upacara pertunangan. Will dan kakek Seng sama-sama terkejut dengan kedatangannya. Ketika mereka melihatnya, mereka tercengang. Kemudian, Mama Seng berjalan ke arah Seng Minglan dan membawanya ke samping. "Minglan, kamu..." "Saya baik-baik saja, bibi tertua," kata Seng Minglan dengan tenang. "Ini adalah acara besar bagi keluarga Seng, bagaimana mungkin saya tidak hadir?" Tetapi, sekarang, seluruh kerumunan membicarakan tentang Seng Minglan yang sedang main-main dan ditolak karena itu. Tidak apa-apa jika dia tidak ada di sini, karena dia tidak mendengarnya. Namun sekarang setelah dia ada di sini, rumor itu pasti akan sampai ke telinganya. Bukankah itu pukulan telak baginya? "Minglan, sebenarnya kami bisa mengerti jika kamu tidak datang. Bibi tertua, aku tidak serapuh yang kau bayangkan," kata Seng Minglan kepada Mama Seng. Kemudian, dia dengan santai berjalan ke arah kakek Seng dan Seng Minghui. "Selamat, kakak ketujuh." Telapak tangan Seng Minghui mulai berkeringat. Dia berani menyebarkan semua rumor itu karena Seng Minglan tidak ada di sini. Tapi sekarang, Seng Minglan berdiri tepat di depannya. "Terima kasih, kakak keempat." Wajah Seng Minghui tampak mengerikan. "Kakak keempat, kamu bisa beristirahat di rumah saja. Aku tidak memaksamu untuk ikut. Ini adalah acara pertunangan kakak ketujuh. Sebagai sepupunya, aku harus datang dan menjelaskan kesalahan pada kartu undangan. Kata-kataku akan lebih meyakinkan. Tidakkah kau pikir begitu? Namun, sekarang bukan hanya tentang undangan saja." Kakek Seng juga terlihat sangat sakit. "Upacaranya akan segera dimulai. Kita bicarakan nanti. Kamu sebaiknya tinggal bersama Seng Xiao untuk saat ini." Mengapa kakek Seng tidak mengizinkannya menjamu tamu tetapi tinggal bersama Seng Xiao? Apa alasannya? Seng Minglan melirik Seng Minghui. "Baiklah, aku akan pergi sekarang." Sebenarnya, Seng Minghui sangat gugup. Ia takut Seng Minglan akan mendengar rumor tersebut. Saat itu, yang ada di pikirannya hanya satu, yaitu memulai upacara secepatnya. Seng Minglan menghampiri Mu Qi dan bertanya, "Ada apa dengan Seng Minghui?" "Melihatku seperti tikus melihat kucing." "Tentu saja, dia melakukan kesalahan lagi," kata Seng Xiao dengan santai. "Apa maksudmu?" "Para tamu menduga bahwa dialah yang merebut tunanganmu. Namun, untuk membersihkan namanya, dia mengatakan kepada mereka bahwa kamulah yang tidak pantas, jadi kamu ditolak." Mu Qi menjelaskan lebih lanjut. "Sekarang semua tamu mengira bahwa kamu ketahuan berselingkuh, jadi pertunanganmu dengan pria itu dibatalkan."
Seng Minglan tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan Mukiki. Tidak heran dia berkeringat saat melihatku. Sekarang aku mengerti mengapa kakek menyuruhku untuk tinggal bersamamu daripada menghibur para tamu. Apa rencanamu, kakak keempat? Hari ini adalah hari besarnya. Tapi, aku tidak akan menoleransi jika dia mempermalukanku. Tunggu saja dan lihat saja. Seng Minglan tidak langsung mengungkapkan kemarahannya. Dan dia tidak memberitahu mereka apa yang akan dia lakukan. Terkadang, saat orang sedang marah, ribuan cara untuk membalas dendam akan muncul di benak mereka. Sekarang, dia sedang memutuskan bagaimana dia ingin membiarkan Seven Sister membayar harganya. Sebelum acara dimulai, kakek Seng memimpin para tamu ke aula utama. Kemudian, ia menyempatkan diri untuk menyeret Seng Minglan ke satu sisi. Minglan, apa yang ingin kau katakan, kakek? Apakah kau akan menyuruhku untuk menanggungnya demi keluarga? Seng Minglan bertanya kepada kakek Seng. Kakek Seng menarik napas dalam-dalam. Ia berkata tanpa daya, tahan saja sampai malam ini. Seng Minglan tidak mengatakan apapun. Dia berjalan mengitari kakek Seng. Ketika mereka berdiri saling membelakangi, dia berkata, kakek, ini adalah kedua kalinya kau memilih untuk mengorbankan aku. Minglan, apakah menurutmu aku masih akan percaya padamu? Kakek Seng tertegun. Namun, saat dia menoleh, Seng Minglan sudah tidak terlihat lagi. Kakek Seng merasa bersalah. Dia merasa berutang banyak pada Seng Minglan. Yang lebih penting, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Seng Minglan nanti. Jadi, dia hanya bisa waspada. Bahkan jika rahasianya terungkap, Seng Minghui pantas mendapatkannya. Karena dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, dia seharusnya berhenti saja. Namun, dia tidak berhenti, dia terus menantang Seng Minglan hingga batas kemampuannya. Tampaknya upacara pertunangan tidak akan berakhir dengan damai. Namun, dia adalah kepala keluarga Seng. Jadi, dia harus memastikan keuntungan bagi keluarga Seng atas semua yang dia lakukan. Oleh karena itu, ketika dia memasuki aula utama, hal pertama yang dia lakukan adalah meminta petugas keamanan untuk mengawasi Seng Minglan. Dan ketika waktunya tepat, mereka harus menguncinya di suatu tempat sampai acara selesai.